أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين فيا أيها أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز فوزا عظيما كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك شاهدين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah sidang salat Jumat rahimahullah. Di awal khutbah ini, khatib tidak henti-hentinya untuk berwasiat, baik untuk diri khatib sendiri maupun untuk jemaah sekalian. Marilah senantiasa kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Takwa dalam makna dan arti yang sebenarnya, yaitu imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi, menjalankan yang diperintahkan Allah dan menjauhi dengan sekuat tenaga apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika saat ini kita bisa hadir ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memenuhi panggilan Allah melaksanakan salat Jumat berjamaah, maka berbahagialah karena saat ini kita menjadi manusia yang beriman dan bertakwa. Maka kewajiban kita selanjutnya adalah menjaga iman takwa ini sampai akhir hayat kita, sehingga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ada momentum yang sangat penting di dalam kita berbangsa dan bernegara. Tanggal 22 Oktober merupakan hari di mana ditandatanganinya resolusi yang disebut sebagai resolusi jihad, di mana dari resolusi tersebut kemudian kita selaku bangsa mempertahankan dari kemerdekaan yang telah diproklamirkan oleh founding fathers kita tanggal 17 Agustus 1945. Kemudian di bulan Oktober ini ada informasi bahwa penjajah akan kembali untuk menjajah bangsa Indonesia ini. Maka para ulama, santri, umat Islam dan bangsa Indonesia mengencangkan ikat pinggang untuk mengusir mereka, mengusir penjajah dari bumi pertiwi Indonesia yang telah dimerdekakan dengan susah payah, cucuran keringat, lelehan darah, bahkan nyawa menjadi taruhannya. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum tanggal 22 Oktober yang kemudian pecah dalam peperangan mempertahankan kemerdekaan di tanggal 10 November yang kita kenal sebagai Hari Pahlawan, di mana bangsa Indonesia mempertaruhkan jiwa raga nyawanya untuk tetap merdekanya bangsa Indonesia dari rongrongan penjajah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah potret di mana bangsa Indonesia mempertahankan kemerdekaannya. Lalu kemudian kewajiban kita apa? Setelah merdeka berpuluh-puluh tahun,
Apakah kemudian kemerdekaan ini ada jaminan akan menjadi bangsa yang merdeka terus? Apakah kemerdekaan ini kemudian tidak kembali dijajah seperti dulu lagi? Maka Al-Quran mengingatkan kepada kita agar kemerdekaan bangsa Indonesia tetap langgeng. Quran memberikan satu resep, gambaran, pelajaran seperti ketika Allah memberikan kemerdekaan kepada bangsa Bani Israel, ketika mereka terusir, terjajah, terzolimi dari penguasa yang disebut Fir'aun, yang sampai kemudian mereka terusir. Lalu kaum Bani Israel ini diberikan kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan resep untuk terjadinya sebuah makna kemerdekaan. Allah sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, wa idh qulna udkhulu hadhihi al-qaryah fakulu minha haythu shi'tum ragadan wa udkhulul baba sujjadan wa qulu hitatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh qulna udkhulu, dan ketika kami katakan kepada mereka kaum Bani Israel, udkhulu hadhihi al-bab, masuklah dan menetaplah ke negeri yang telah kami merdekakan. Kemudian apa perintahnya Allah? Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan haitsu syi'tum. Untuk mempertahankan kemerdekaan, maka mau tidak mau kata Allah, fakulu minha, kalian makan dari apa yang ada di tanah yang telah kami merdekakan. Maknanya apa? Perintah Allah ini adalah kita disuruh untuk mandiri. Kalau di ayat ini hanya satu item, kita disuruh untuk mandiri di dalam sesuatu yang paling mendasar untuk kehidupan kita, yaitu apa? Makan dan minum. Tetapi di dalam tafsir makna ayat ini, sebetulnya yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kemandirian bukan hanya makan minum, tetapi kebutuhan-kebutuhan dasar kita sebagai bangsa ini harus terpenuhi. Kemandirian kita dalam masalah pangan, kemandirian kita dalam masalah energi, kemandirian kita dalam masalah keamanan, kemandirian kita di dalam masalah IT, ini merupakan hal-hal dasar yang harus terpenuhi dari sebuah bangsa. Maknanya apa? Kalau dari basic need, kebutuhan dasar makan minum saja tidak sampai kita bisa mandiri, maka beras kemudian impor, bawang merah, bawang putih impor, kedelai impor, apa-apa diimpor dari bangsa lain, maka kemandirian ini tidak akan bisa terperoleh. Ketika basic need, kebutuhan dasar sebagai bangsa tidak terpenuhi, maka jangan harap kemudian kemerdekaan akan tetap bisa diraih. Boleh jadi kita ini hanya mempunyai kalimat merdeka, tetapi dalam hakikatnya masih terkungkung, terjajah, disesir oleh bangsa-bangsa lain. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, kemandirian kita di dalam kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar di dalam berbangsa dan bernegara, ini adalah PR besar kita. Jangan sampai kemudian kita dilenakan. Kita diberikan oleh Allah tanah yang begitu luar biasa, subur makmur, digambarkan Zamrud Khatulistiwa. Ini adalah surganya dunia, yang tongkat ditanam saja bisa menjadi tanaman makanan. Tetapi kenapa kita dalam kebutuhan dasar makan minum saja masih harus disuplai oleh bangsa lain? Sekali lagi, ini adalah PR besar di dalam kita berbangsa dan bernegara. Kalau kita ingin menjadi manusia-manusia yang merdeka
merdeka dalam makna yang hakiki, maka mari kita jaga betul kemerdekaan di dalam memenuhi kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Dan juga kebutuhan dasar energi. Energi pun sama. Kalau energi masih membutuhkan atau kita impor dari bangsa lain, kebutuhan keamanan alutsista kita masih impor dari bangsa lain, kebutuhan IT kita, bahkan kita berbangsa tidak mempunyai satelit, ini adalah sesuatu yang sangat riskan. Maka sekali lagi Quran memberikan teori yang luar biasa. Kalau kita ingin merdeka dan terjaga kemerdekaannya, kata Allah, fakulu minha haitsu syi'tum ragadan, maka makanlah dari apa yang ada di tanah air sendiri. Haitsu syi'tum, bahkan Allah mengatakan kita bebas ragadan, dengan enak. Kalau kita ini mandiri, kalau kita ini terpenuhi dari tangan kaki bangsa sendiri, tidak kemudian mengandalkan bangsa lain, kita menikmatinya enak. Harga tidak diombang-ambingkan, suplai barang kemudian tidak dipermainkan oleh mereka. Tapi sekali lagi dalam kenyataannya, kita mungkin sering memikirkan kalimat merdeka, tetapi makna kemerdekaan perlu kita koreksi lagi. Betulkah kita ini benar-benar telah merdeka dalam makna yang sebenarnya, yang dalam hal-hal kebutuhan dasar kita ini terpenuhi dari tangan kaki bangsa sendiri? Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, momentum tanggal 22 Oktober sebagai hari di mana ditandatangani resolusi jihad untuk mengusir penjajah supaya kita tidak terjajah kembali, kita harus memaknainya dengan kemandirian di berbagai macam hal yang menjadi kebutuhan dasar kita di dalam berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan sekelumit yang disampaikan oleh khotib menjadi keprihatinan kita, menjadi pencerahan kita, menjadi PR dan semangat kita untuk menjaga kemerdekaan bangsa Republik Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa